Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar transformasi bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi dan translasi. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan dilatasi. Rotasi atau perputaran. Rotasi adalah suatu jenis transformasi yang terjadi jika sebuah objek diputar mengelilingi titik pusat rotasi. Arah rotasi dapat berlawanan arah dengan jarum jam ataupun searah dengan Selanjutnya kita akan belajar sebuah titik akan diputar sebesar dengan sudut rotasi 90 derajat. Jadi ada sebuah titik A dengan koordinat 3,2 akan diputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Langkah pertama kita akan menggambar sebuah sudut 90 derajat yang kita tarik dari titik A ke titik pusat. Kemudian kita gambar dari titik pusat ke bayangan. Garis yang sebelah sini harus sama panjang dan sini harus sama panjang dengan garis yang sebelah sini untuk bayangannya. Jadi dengan begitu kita dapat mengetahui bayangan dari titik A, yaitu A aksen, dengan titik koordinat negatif 2,3. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebuah titik yang akan dirotasikan sejauh 180 derajat. Dengan titik yang sama, dengan titik A, koordinatnya 3,2, kita akan rotasikan sejauh 180 derajat. 180 derajat itu jika kita gambar bentuk sudutnya adalah sebuah garis lurus. Tapi ingat, garis yang sebelah sini harus sama panjang dengan garis yang sebelah sini bayangannya. Jadi dengan bentuk A aksen ketemu dengan titik koordinat negatif 3,2. Selanjutnya kita akan belajar rotasi di 270 derajat. Dengan titik yang sama, titik A dengan koordinat 3,2, kita akan rotasikan sejauh 270 derajat. Kalau susah gambar sudutnya, kita gambar sudut 90 derajat tapi searah dengan jarum jam. Jangan lupa, garis sebelah sini harus sama dengan garis bayangan. Jadi ketemulah titik A. Bayangan dari titik A yaitu A aksen negatif 2 dengan koordinat 2,-3. Negatif 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi 360 derajat. 360 derajat itu adalah rotasi dengan satu putaran penuh. Jadi dari titik A yang titik semulanya 3,2, jika dirotasikan sejauh 360 derajat, maka dia akan kembali ke titik asal. Jadi benda dan bayangan titik koordinatnya sama, yaitu 3,2. Selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi. Tadi kita dengan cara menggambar.
Yang pertama, dengan sudut rotasi 90 derajat. Jika ada sebuah titik awal dengan koordinat X, Y, atau langsung kita ke contoh misalnya 3,2, kita akan rotasikan sejauh 90 derajat. Menurut rumus bayangannya nanti, jadi yang tadinya Y kita taruh ke X, jadi negatif Y, dan yang tadinya X kita pindah ke belakang menjadi Y, jadi ketemunya negatif 2,3. Selanjutnya rotasi 180 derajat. Ada sebuah titik A 3,2, kita rotasikan sejauh 180 derajat. Rumus, kalau kita rotasikan rumusnya jadi yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Karena bendanya positif semua, jadi tinggal kita ubah jadi negatif semua. Kemudian sudut rotasi 270 derajat. Titik A dengan koordinat 3,2 kita rotasikan sejauh 270 derajat. Menurut rumusnya kita balik, yang tadinya X kita taruh ke belakang dan yang Y kita taruh ke depan. Kalau X nya kita taruh ke belakang tadi ada tandanya negatif, tapi kalau Y enggak, jadi langsung saja kita taruh X nya ke belakang. Tadinya kan positif, jadi diubah jadi negatif. Tadinya kan positif, jadi diubah jadi negatif. Kalau tadinya negatif jadi positif, gitu ya. Terus Y-nya kita taruh ke depan. Nah, ini yang terakhir, sudut rotasi 360 derajat. Gampang sekali mengingatnya. Jadi kalau ada sebuah benda dirotasikan sejauh 360 derajat atau satu putaran penuh, maka bayangannya sama persis dengan benda awal. Kita masuk ke dalam contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga, namanya segitiga ABC. Koordinat A-nya 2,1, B-nya 4,1, dan C-nya 3,4. Tentukan hasil rotasi 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dari bangun segitiga ABC. Kita selesaikan bersama-sama ya. Langkah pertama, ambil sembarang titik sebagai titik acuan. Misal kita ambil titik A. Kemudian, kalau 180 derajat tadi, garisnya adalah garis lurus. Jadi kita buat garis lurus melewati titik asal 0,0. Kemudian kita gambar dengan syarat kayak tadi, garis sebelah sini harus sama panjang dengan garis bayangan sebelah sini. Setelah itu ketemulah bayangan dari titik A. Kemudian kita gambar, tapi jangan lupa gambarnya harus dibalik, karena kalau rotasi itu kan pasti muter gini ya, muter. Gak mungkin kalau segitiganya C-nya dia di atas, itu gak mungkin, jadi otomatis jadi di bawah. Atau bisa juga kita menggunakan cara lain, pakai cara rumus tadi. Rumusnya tadi kalau 180 derajat itu rumusnya yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi karena A ini koordinatnya 2,1, dia berubah jadi negatif 2,1, tapi letaknya tetap sama, X tetap di X, Y tetap di Y, tapi tandanya berbeda, jadi berubah. Sama dengan kayak menggambar, jadi dia sama jawabannya. Jadi pakai rumus atau menggambar itu sama saja. Kemudian kita cari titik B. Jadi ini harus satu-satu nyarinya. Kalau udah ketemu bayangannya, kemudian kita cari titik C. 3,4
kalau dirotasikan jadi negatif semua. Kalau sudah ketemu 3 titik bayangan, baru kita gambar. Itu juga boleh dengan cara seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah suatu jenis transformasi yang mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk dari bangun tersebut. Perlu diingat, jika ada sebuah A dengan titik koordinat X dan Y, dilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka rumusnya K dikali dengan titik koordinatnya tadi. Ketemulah bayangan dari A atau A aksen. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam contoh. Contoh pertama, suatu titik A didilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0,0. Maka hasil dilatasinya adalah, kita selesaikan bersama-sama. Menurut rumus yang tadi, kalau ada faktor skala K, di sini soalnya angka 3, jadi K itu tinggal dikali dengan titik koordinat X sama Y, jadi tinggal dikali 3 kali 3, 3 kali 2 gitu ya. Jadi didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0,0, jadi 3 ini dapatnya dari K atau kita sebut dengan faktor skala di sini. Kemudian 3 ini dapat dari sini koordinatnya. 2 sini dapatnya juga dari sini koordinat dari A, yaitu titik B. Kalau sudah selesai, tinggal kita hitung 3 kali 3 ketemunya 9, 3 kali 2 ketemunya 6. Ketemulah bayangan dari A atau A aksen. Contoh kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah gambar segitiga ABC. Didilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0. Maka hasil dilatasinya adalah, kita selesaikan bersama-sama. Kalau mau pakai gambar sangat susah sebenarnya kalau dilatasi. Jadi mending Ustazah saranin kalian pakai rumus saja biar gampang. Karena kalau pakai gambar ini agak sulit sekali untuk mengawal perbesarannya. Langkah pertama, kita ambil titik A. Titik A di sini adalah 0,3, dapatnya dari soal tadi. Di sini titik A 0,3. Terus kita kalikan dengan faktor skalanya. Faktor skalanya ini di belakang, boleh di depan, boleh di belakang, terserah. Belakang, boleh di depan, boleh di belakang, terserah. Nolnya dapat dari soal, 3 ini juga dapat dari soal. Terus kita hitung 0 kali 3 ketemunya 0, 3 kali 3 ketemunya 9. Ketemulah titik A aksen. Kemudian selanjutnya titik B. Titik B kita dapat, titiknya dapat dari soal tadi, ada di sini, yaitu 4,3. Terus kita kalikan dengan faktor skala 3. Faktornya boleh ditaruh di depan, boleh di belakang, karena kalau sifat perkalian ini dibolak-balik tetap hasilnya sama, jadi nggak masalah dia ditaruh di belakang atau di depan, tinggal kita kalikan saja 4 kali 3 dan 3 kali 3.
ketemu B aksen atau bayangan dari B dengan titik koordinatnya 12,9. Selanjutnya, kita cari titik C. Titik C di sini titik koordinatnya dapat dari soal yaitu 2,6. Seperti biasanya, kita kali 3 semuanya. Jadi ketemu 6,18. Setelah itu baru kita bisa tahu gambarnya itu pasti lebih besar daripada gambar asli. Ini susah banget gambarnya, jadi mending Ustazah saranin kalian pakai, jadi dia akan diperbesar 3 kali lebih besar dari aslinya, gitu ya. Sekian pembelajaran transformasi kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.